Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Silva dari Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sumatera. Pada pagi hari ini kedatangan tamu-tamu cantik dari Ibu Bayangkari daerah Provinsi Riau. Pagi ini kami berkolaborasi untuk melakukan pengelolaan sampah organik yang kita hasilkan dari rumah kita. Sampah organik ini akan kita olah menjadi ekoenzim. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat ekoenzim. Bahan-bahannya adalah kulit buah yang masih segar, kulit buah jeruk, timun, kulit pisang, kulit buah naga, pepaya, dan semangka. Pelarutnya kita gunakan air yang bersih. Kemudian juga untuk gulanya kita gunakan molase. Untuk membuat ekoenzim ini kita ada rumus 1-3-10. 1 untuk mewakili gula atau molase, 3 adalah untuk kulit buahnya, 10 adalah untuk air. Kita harus menggunakan wadah plastik. Tidak boleh menggunakan wadah yang dari kaca ataupun dari besi. Nah, karena kalau kita gunakan wadah yang besi nanti akan ada korosif. Sedangkan jika kita gunakan wadah dari kaca akan risiko terjadi ledakan. Jadi kita gunakan wadah dari plastik. Nah, syarat wadah yang plastik ini adalah wadah yang dengan tutupnya lebar. Kita tidak rekomendasikan dengan tutup botol yang kecil. Dari satu wadah ini kita harus tahu dulu berapa volume wadah ini. Karena untuk membuat ekoenzim kita harus mengisi airnya maksimal 60%. Jadi kita boleh isi 60% atau 50%. Wadah 10 liter dan kita isi air sebanyak 6 liter. Jadi kita isi maksimal ya Bu ya, 6 liter. Nah, setelah air kita isi, langsung kita tuangkan molase. Ketika kita gunakan air 6 liter, berarti kita membutuhkan molase sebanyak 6 on. Kita aduk secara perlahan sehingga terbentuklah larutan molase. Setelah ini kita masukkan kulit buah. Kita buat ekoenzim untuk 6 liter, berarti kita butuh kulit buah sebanyak 1,8 kilo. Nah, kulit buah yang ini sebaiknya, ini kan masih kondisi besar ya, ini sebaiknya kita potong-potong. Nah, sebab kalau kita tidak potong, ini akan segera memenuhkan wadah. Kulit buah yang kita gunakan ini haruslah kulit buah yang segar ya. Tidak boleh yang sudah dimasak atau yang busuk atau yang kulitnya keras seperti kulit durian, kulit yang berlemak, misal buah pokat, nangka, tidak bisa kita gunakan, atau yang keras atau kayu, yaitu kelapa itu tidak bisa kita gunakan. Jadi kita gunakan adalah kulit buah yang tidak keras dan kalau dapat yang beraroma. Kalau kulit manggis boleh kita gunakan juga karena itu bagus karena masing-masing kulit buah itu punya enzim sendiri. Jadi minimal kita gunakan ada 5 jenis kulit buah. Makin kaya ragam kulit buah yang kita gunakan, makin baguslah ekoenzim yang kita hasilkan. Karena masing-masing kulit buah mempunyai enzim spesifik. Sekarang kita tahap penimbangan. Nah, kita timbang dulu wadah kita. Nah, wadah kita ada 2 on ya. Berarti kita butuh kulit buahnya ada 1,8. Kulit buah kita adalah 1,8. Berat wadah kita tadi ada 2 on ya. Berarti total ditimbang kita adalah 2 kilo. Tapi bukan 2 kilo kulit buah ya. Kita masukkan ke dalam larutan. Jangan ada kulit buah yang tidak terendam. Setelah kita masukkan kulit buah dan kita aduk rata, sekarang saatnya kita tutup rapat karena proses ekoenzim, pembuatan ekoenzim ada proses anaerob, dia tidak ada udara. Jadi kita usahakan seminim mungkin tidak ada udara yang masuk. Nah, untuk menjaga agar ini tidak, kan nanti ada gas terbentuk, nah bisa kita lakban. Nah, kita lakban sekelilingnya untuk antisipasi agar tidak terangkat nanti tutup dari wadah kita ini. Kita lakban sekelilingnya. Ini perlu 3 bulan. Nah, perlu kita label dan kita kasih tanda ekoenzim seksi kebudayaan Bayangkari daerah Riau. Nah,
Ini tanggal pembuatnya ada tanggal 30 Juni, maka panennya adalah 3 bulan ke depan, yaitu adalah tanggal 30 September 2025. Nah, di sini kita tadi ada buatnya, ada kan, bahannya ada 6 liter air, 6 ons molase, 1,8 kg kulit buah. Nah, tadi kita ada buat berapa jenisnya? 7 jenis kulit buah. Jadi minimal 5 jenis. Kulit timun, jeruk, semangka, pisang ambon, pisang cavendish, pepaya, dan buah naga. Nah, ini kita tempel ekoenzim yang kita buat. Dan ini kita biarkan berproses selama 3 bulan. Tidak perlu kita buka tutup. Jadi kita biarkan selama 3 bulan. Dan ini kita simpan, tidak perlu ruangan khusus. Yang penting ruangannya dengan sirkulasi lancar. Misalnya di sudut ruangan kita letakkan. Dan jangan kita letakkan di dekat toilet atau dekat tabung gas. Nanti akan berpengaruh pada enzim kita nantinya. Nah, ini 3 bulan kita biarkan dan insya Allah tanggal 30 September kita akan panen secara serentak. Setelah 3 bulan akan dihasilkan adalah produk cairan dan juga ampas ekoenzim. Nah, cairan ekoenzim ini harus kita label nanti Ibu. Harus, karena kalau tidak kita label nanti bisa salah. Karena ekoenzim ini tidak boleh dikonsumsi, hanya digunakan di luar saja. Jadi untuk penggunaan luar, jadi tidak boleh digunakan atau dikonsumsi. Ya, dan ekoenzim ini juga tidak diperjualbelikan. Mengapa tidak diperjualbelikan? Karena ekoenzim ini adalah kita mengolah sampah yang kita hasilkan. Jadi setiap orang bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya. Salah satunya dengan menjadi ekoenzim. Nah, ekoenzim ini bisa kita buat dari turunannya menjadi sampo, sabun, alat pembersih pakaian, sabun cuci piring juga, atau untuk pelantai dan masih banyak yang lainnya. Di samping juga untuk pertanian, untuk pembersih udara dan untuk obat-obat lainnya. Ini salah satunya adalah sebagai sabun, ini juga sebagai untuk pelantainya nantinya. Pengganti karbol, jadi kita tidak perlu menggunakan karbol yang kimia lagi. Nah, kita cukup menggunakan dari produk turunan ekoenzim ini. Dan ini juga ekoenzim. Nah, lihat ini, sini ada berbeda warna. Ini warna ekoenzim itu sangat bervariasi, dari warna kuning keemasan sampai warna kehitaman. Ekoenzim dikatakan berhasil apabila wangi fermentasi. Jadi nggak usah kita takut, warna saya kok jadi warna yang butek, di sini warnanya kok kuning. Itu tidak ada patokan warnanya. Yang penting adalah wangi fermentasi dan bukan wangi got. Kalau wangi got berarti proses fermentasi kita gagal, tidak terbentuklah ekoenzim. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Salam ekoenzim.